Shalom saudaraku, kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Hari ini kita sampai di hari yang ke-184. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat kesempatan yang indah di mana kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami rindu mengerti isi hatimu dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Mari Tuhan akan berbicara ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, saya memberikan judul Bangkitnya Tulang Elisa. Ya, nats yang kita baca diambil dari 2 Raja-Raja pasal 12-13 dan 2 Tawarik pasal 24. Kali ini kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal 13 ya. Ayat 14-21, ayat-ayat ini berbicara mengenai Elisa menjelang kematiannya, Nabi Elisa ya. Dia mengalami sakit ya, sakitnya adalah sakit tua pada waktu itu ya, sakit jalan untuk menuju kematiannya. Dan waktu itu dia dikunjungi oleh Yoas, raja Israel ya. Padahal raja Yoas ini adalah raja yang sangat jahat, tapi dia menunjukkan kepeduliannya ya. Ini sesuatu yang jarang terjadi pada waktu itu ya. Ayat 20, sesudah itu matilah Elisa. Lalu dia dikuburkan. Dan di ayat 21, pada suatu kali ada orang yang sedang menguburkan mayat ya. Ketika mereka melihat gerombolan datang ya, tiba-tiba dicampakkanlah mayat itu ya di dalam kubur Elisa ya. Lalu kemudian pergi. Nah, setelah pergi apa yang terjadi ya? Tiba-tiba ketika mayat itu kena kuburan Elisa ya, maka tulang-tulang Elisa itu hidup kembali ya. Dia bangun berdiri ya. Dan ini sesuatu yang tidak pernah terjadi ya, sesuatu yang luar biasa ya, bagaimana tulang-tulang itu bisa hidup dan berdiri ya. Nah, kita melihat dari Elisa sendiri, saudaraku, Nabi Elisa adalah nabi yang luar biasa ya. Di dalam pelayanannya banyak mengalami mujizat ya, bahkan sampai kematiannya pun ya terjadi mujizat yang luar biasa, bagaimana tulang-tulang itu bisa berdiri ya. Apa maksudnya ya? Dari peristiwa ini kita belajar dua hal ya. Yang pertama adalah ini adalah tanda ya bahwa Tuhan akan memberikan kebangunan rohani di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu yang mengalami kematian rohani ya. Tulang-tulang itu akan menjadi tanda kebangunan rohani bagi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel akan mengalami pemulihan ya dari kematian rohani. Yang kedua, tulang-tulang ini adalah tanda bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel ya. Dan di pasal ini diakhiri dengan kemenangan Yoas atas Aram ya. Hasyael adalah raja Aram yang sangat kejam. Dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 25, 3 kali Yoas mengalahkan Aram dan mendapatkan kembali kota-kota Israel ya. Nah, saudaraku, meskipun kita saat ini tidak mengalami keajaiban Tuhan yang wow seperti itu, tetapi kita harus ingat bahwa janji Tuhan di dalam hidup kita adalah senantiasa memberikan kita kemenangan ya, memberikan kita pengharapan ya, bahkan mungkin di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun Tuhan akan memberikan kita kebangunan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan ya. Oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari 2 Raja-Raja pasal 14 dan 2 Tawarik pasal 25. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.